Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya ingin menjelaskan hasil program yang telah saya buat, yang yaitu program implementasi dari struktur data yang berupa stack, queue, dan tree. Nah, di sini kita mulai penjelasan dari program yang telah saya buat. Pertama, pada barisan pertama dan barisan kelima ini terdapat komen, yang mana di sini untuk menyatakan nama dari program dan apa itu programnya, dan terdapat komen itu nama dari programmer dan NIM. Nah, pada baris ke-7 hingga baris ke-11 ini merupakan header pada program ini, yang dimana header ini dicantumkan atau dideklarasikan dikarenakan keyword ataupun fungsi yang ada di sini nantinya terdapat pada elemen-elemen yang telah terdapat pada header yang telah dideklarasikan ini. Nah, selanjutnya pada baris ke-13 hingga baris ke-17 itu terdapat deklarasi dari struct, yang mana struct ini diberi nama atau diberi variabel dengan nama nilai matkul. Nah, pada struct ini terdapat field yang di dalamnya terdapat name yang bertipe integer, nama yang merupakan string of chart, dan nilai yang bertipe float. Nah, selanjutnya pada baris 19 deklarasikan suatu struk data ELMT dengan inisialisasinya pointer alamat ELMT. Nah, pada baris 20-nya tersebut dideklarasikan struct datanya. Struct datanya yaitu berupa ELMT. Nah, yang dimana di atas ini merupakan inisialisasi dari struct ini, dan ELMT ini diberi nama juga elemen. Nah, pada struct elemen ini terdapat field yaitu bervariabel container yang bertipe data, nilai matkul, di mana nilai matkul ini merupakan struct dari yang telah dideklarasikan. Nah, bisa dibilang kontainer ini merupakan inisialisasi dari struct nilai matkul. Nah, selanjutnya ada field dengan variabel next, yang dimana tipe datanya yaitu alamat ELMT yang merupakan inisialisasi dari struct ELMT yang juga merupakan inisial struct elemen. Nah, lanjut pada baris 25. Sebelum itu, pada kontainer ini nantinya juga berisi name, nama, dan nilai. Dan pada next ini nantinya akan berisi sama dengan struct elemen ini, yaitu container dan next. Jadi ini seperti memanggil dirinya sendiri. Nah, lanjut pada baris 25 itu mendeklarasikan suatu stack, yang dimana pada struct ini di dalamnya terdapat field yang bervariabel pointer to top yang bertipe data elemen, dan dimana elemen ini merupakan data dari struct yang telah dideklarasikan sebelumnya. Bisa dibilang juga top ini merupakan inisialisasi atau sinonim dari struct elemen, yang isinya juga nanti akan terdapat container dan next. Nah, pada baris 29 itu hingga baris 35 terdapat suatu deklarasi dari fungsi-fungsi nanti yang akan digunakan ataupun yang dibutuhkan pada program ini. Nah, di sini terdapat fungsi main pada baris 37 dan ditutup pada baris 64.
Pada fungsi main ini juga disebut dengan fungsi utama. Nah, pada fungsi main ini, pada bagian pertamanya, yaitu membuat suatu sinonim dari struct stack, yaitu struct yang telah dideklarasikan. Nah, struct ini, yang dimana isinya juga nanti terdapat elemen top. Nah, tapi pada struct ini diinisialisasikan dengan variabel s, dan di bawahnya terdapat variabel yang dideklarasikan dengan tipe datanya integer. Setelah itu terdapat pemanggilan fungsi, yaitu fungsi create empty, yang dimana fungsi ini membuat state kosong. Nah, inilah fungsinya. Nah, fungsi itu membuat suatu stack yang kosong gitu. Pada fungsi ini terdapat proses pemanggilan buat satu struct data stack yang diinisialisasikan menjadi pointer s, yang dimana di dalamnya terdapat proses di mana data dari stack s di bagian field topnya bernilai 0. Nah, jadi jika topnya 0, bisa dipastikan stack itu kosong. Nah, lanjut pada pemanggilan, karena pada fungsi main ini adalah susunan dari pemanggilan ataupun tataran dari program yang akan kita buat nanti. Pertama dipanggil dulu fungsi create empty tadi, terus karena dalam pembuatan stack ini sebelum kita menginputkan data harus terdapat dulu stack kosongnya gitu. Nah, setelah pemanggilan fungsi create, nanti akan dilakukan proses printf, yaitu menampilkan kalimat program data siswa sebagai judul dari program ini nantinya. Setelah itu dilakukan lagi pemanggilan suatu fungsi, yaitu fungsi instruksi, yang dimana fungsi instruksi ini untuk menampilkan menu pilihan program. Nah, inilah fungsi instruksinya, yang dimana pada fungsi ini di dalamnya terdapat suatu perintah printf, yaitu menampilkan beberapa kalimat ini, yang dimana kalimat ini merupakan menu program ini nantinya. Jika user nanti memilih satu, maka dilakukan proses memasukkan data. Jika 2, itu untuk menghapus data. Jika 3, untuk menampilkan data. Dan 4, untuk mengakhiri program. Nah, kembali lagi ke fungsi main atau fungsi utama. Setelah dipanggil instruksi ini, maka nanti akan ditampilkan menu tadi. Setelah ditampilkannya judul itu program dan data siswa ini. Setelah itu ditampilkan menu pada fungsi instruksi ini, dan ditampilkan pula lagi tanda tanya ini. Setelah itu pastinya pilihan dari menu tadi yang akan dipilih user nantinya akan disimpan pada variabel pilihan yang bertipe integer ini. Nah, pilihan tersebut kode 1 sampai 4 tersebut nanti akan disimpan di sini pilihan. Nah, setelah dilakukan pemilihan nantinya, di sini terdapat suatu instruksi atau statement perulangan while, yang dimana di dalamnya terdapat ekspresi yang artinya ketika pilihan tidak bernilai 4. Nah, kenapa tidak bernilai 4? Karena pada menu nilai 4 ini digunakan untuk mengakhiri program. Nah, jadi jika pilihan tidak bernilai 4,
Nah, gitu maksudnya. Setelah pada while ini terdapat suatu proses lagi, yaitu proses switch case, yang dimana sebagai patokan pilihan tersebut atau switch tersebut pada variabel pilihan ini yang nanti sebagai patokan untuk case-nya. Nah, jika user nanti memilih satu, nomor satu, yang dimana case satunya ini di dalamnya terdapat proses pemanggilan fungsi push. Nah, pada fungsi ini berfungsi untuk menambahkan atau memasukkan elemen. Nah, pada fungsi push ini, pada fungsi ini nantinya di dalam fungsi push ini nantinya memanggil suatu stack S yang telah dideklarasikan sebelumnya pada fungsi main. Nah, terdapat untuk sistem CLS ini saya jelaskan. Sistem CLS ini untuk menampilkan suatu proses nantinya, prosesnya yang jadi proses sebelumnya tadi seperti ditampilkan menunya tadi itu bakal dihapus dan akan dikembalikan dengan ini, akan ditampilkan dengan proses push nantinya ataupun nanti inputan data. Nah, pada push ini nanti akan dideklarasikan atau dibuat lagi suatu elemen baru yang masih kosong yang diberi nama dengan pointer baru. Kan tadinya elemen baru ini sudah dideklarasikan sebelumnya, itu yang di dalamnya terdapat container dan max. Nah, pada proses push dibuat pula inisialisasi atau sinonim dari struct elemen itu, yaitu dengan variabel pointer baru, itu merupakan elemen yang kosong, dimana nanti elemen baru akan dialokasikan dengan fungsi ini, dialokasikan pada memori. Setelah dialokasikannya elemen baru yang kosong, maka dilakukanlah atau dilakukanlah proses printf yang dimana nanti akan ditampilkan sebagaimana yang ada di dalam printf ini. Itu masuk kalimat masukkan data yang slash ini berfungsi untuk enter, yaitu baris baru, garis, oke, garis bawah dari ini itu dilakukanlah, kita nanti disuruh untuk memasukkan data sesuai dengan permintaan program. Contohnya nanti nim, yang dimana nim ini nantinya bakal disimpan pada elemen baru yang kosong tadi, yaitu elemen ini, yang di dalamnya tadi terdapat kontainer, dan di dalam kontainer itu terdapat field, karena kontainer ini merupakan sinonim dari struct nilai makul. Nah, pada kontainer ini terdapat field name. Nah, nanti name yang telah dimasukkan oleh user bakalan disimpan pada name yang terdapat pada struct container yang bertipe data nilai makul. Dan nama nantinya akan disimpan pada nama, begitu juga dengan nilai, yang dimana nanti nilai ini disimpan pada field nilai. Nah, terus setelah dilakukannya inputan data, maka akan dilakukan satu statement, yaitu suatu perbandingan yang dimana di dalam if ini dapat ekspresi atau perbandingan yang artinya ketika data dari S pada field topnya bernilai sama dengan 0, maka dilakukan proses, yaitu baru pada field next-nya akan dijadikan 0, yang dimana baru next elemen baru bagian next-nya itu dijadikan 0. Nah, jadi terdapat nanti elemen baru dan sebelahnya terdapat juga sesama elemen baru. Nah, elemen sebelahnya ini nanti bakal dijadikan 0 gitu.
Terus else ini sebagai pembanding tadi dari jika di sini dikatakan jika data dari struct S pada filternya sama dengan 0. Nah, pada else-nya berarti jika data dari struct S pada filternya tidak sama dengan 0, maka dilakukan proses baru next sama dengan data struct pada filter, yang artinya top pada stack S akan dijadikan elemen baru selanjutnya. Nah, lanjut setelah if else telah dikerjakan, maka akan dilakukan proses berikutnya, yaitu di mana struct S pada filternya sama dengan baru, yaitu dengan arti barunya nanti bakal jadikan top. Karena top itu pada stack nanti ada bagian atas, yaitu bagian atas dari stack ini. Jadi baru ini juga merupakan top, dan baru nanti akan dijadikan 0. Baru sama dengan 0. Karena baru ini nanti akan digantikan sama top, jadi baru ini nanti dijadikan 0 karena sudah digantikan tadi sama 0. Karena baru yang sekarang ini nanti dijadikan 0. Nah, setelah itu kembali ke fungsi main. Nah, untuk case pertama, jika user satu maka ditampilkan fungsi push yang tadi dijelaskan, maka akan dilakukan nanti quick, yang dimana pada perulangan ini ataupun pada switch case ini juga nantinya akan cukup pada satu pilihan, yaitu misalnya pilihannya satu dipanggil fungsi push ini, maka setelah fungsi push ini maka akan stop dulu pada fungsi push ini untuk dilakukan sebagaimana yang diperintahkan pada fungsi push ini, yaitu untuk menginputkan data. Setelah inputkan data telah selesai, maka akan kembali kepada perulangan while, yang dimana di proses selanjutnya itu menampilkan fungsi instruksi lagi seperti sebelumnya. Nah, nanti instruksi ini akan ditampilkan lagi, yaitu berupa menu yang kita disuruh untuk memilih proses selanjutnya. Andai saja nanti user memilih atau menginputkan data lebih dari satu. Nah, jika lebih dari satu, misalnya nanti suatu user ingin memilih batch 2, yaitu untuk mendelete ataupun mengeluarkan elemen dari stack. Karena pada instruksi itu nomor 2 ini merupakan untuk menghapus stack. Jika dipilih kode nomor 2, dipanggillah fungsi yang bernama print stack, yang dimana fungsi print stack ini yaitu untuk menampilkan daftar dari elemen yang sebelum dihapus ataupun elemen tersedia gitu ya. Nah, pada fungsi print stack di sini, fungsi print stack di dalamnya nanti terdapat suatu statement ataupun suatu perbandingan if, yang dimana isinya jika data struct S yang dipanggil nanti data struct S ini pada filternya tidak sama dengan 0 atau tidak bernilai 0 gitu, maka dilakukan proses F dan pembuatan elemen baru, elemen kosong dengan nama variabel pointer bantu, yang dimana stop ini ataupun stopnya ini nanti akan dijadikan elemen bantu. Nah, setelah itu
suatu variabel baru i yang bernilai 1 atau true. Nah, setelah pembuatan variabel baru akan dilakukan suatu perulangan lagi, yaitu di mana perulangan ini akan dilanjutkan pada proses selanjutnya ketika elemen bantunya nanti tidak bernilai 0. Jika elemen bantu ini ataupun yang telah diganti ataupun elemen bantu ini yang telah menggantikan top tidak bernilai 0, maka dilakukan proses printf. Nah, pada proses printf ini berfungsi untuk memanggil data-data dari nama dan nilai dan elemen. Di sini terdapat elemen ke yang untuk menunjukkan elemen keberapa data tersebut ditaruh pada stack, yang dimana datanya itu berupa %d yang artinya integer yang didapat dari variabel ini telah dideklarasikan. Jadi data yang pertama nanti akan dimasukkan berupa elemen ke 1, karena ini juga ini juga bernilai 1 gitu. Satu nim yang telah dimasukkan pada pertama kali diinputkan data akan ditaruhkan %d ini. Integer, itu pula dengan nama dan nilai. Nah, jika user tadi menginputkan lebih dari 1, nah nanti juga setelah pemanggilan data itu terdapat suatu proses yang dimana bantu sama dengan bantu next, yang dimana elemen bantu yang telah dibuat ini, yang dimana elemen bantu ini juga merupakan top, nantinya akan dibuat suatu elemen bantu lagi, yaitu elemen bantu ini merupakan elemen bantu selanjutnya. Elemen yang sekarang ini merupakan elemen bantu yang selanjutnya. Terus sini i sama dengan i tambah 1. Nah, ini apabila nanti user menginputkan lebih dari 1 elemen atau data, nanti akan dilakukan perulangan lagi, dilakukan perulangan sebanyak data yang diinputkan sebelum ini nanti menjadi 0, karena jika ini bantu masih bernilai tidak 0, maka terus harus melakukan perulangan. Nah, terus kan elemen keduanya nanti akan berubah menjadi 2 i-nya, karena pada proses ini nah akan dilanjutkan else, yang dimana else ini lawan dari statement pada if ini. Nah, jika top ini bernilai 0, maka dilakukan perintah ini dengan ditampilkan satu kalimat stack kosong. Nah, setelah print stack ini ditampilkan, urutan elemen nanti akan ditampilkan. Selanjutnya akan ditampilkan pula suatu perintah printf, yang dimana data yang dihapus adalah data dengan nim %d, yang dimana %d ini nilainya didapatkan dari pemanggilan fungsi pop, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengeluarkan ataupun menghapus elemen dari stack. Nah, pada elemen top ini nantinya dibuat suatu variabel baru yaitu variabel nilai dengan nama nilai dihapus yang bertipe integer, yang dimana nilai dihapus ini nantinya akan ditaruh suatu nim dari data yang dihapus. Nah, setelah itu dilakukan suatu perbandingan waktu if, yang dimana
jika data dari struct S pada top-nya bukan merupakan nol, maka dilakukan pembuatan elemen baru, elemen kosong yang bervariabel pointer hapus, yang dimana pointer hapus ini nantinya akan menjadi top. Dan juga nanti dilakukan proses di nilai pemanggilan nilai yang akan disimpan pada variabel nilai dihapus, mana nilai dari variabel nilai dihapus ini didapatkan dari elemen hapus yang merupakan sinonim dari struct elemen yang di dalamnya terdapat kontainer yang merupakan inisialisasi dari struct matkul. Di dalamnya terdapat nim. Nah, pada nilai nim inilah nanti akan dimasukkan, dan nilai nim inilah yang nantinya akan dimasukkan pada variabel ini. Setelah itu dilanjutkan dengan else. Jika else ini akan dilanjutkan dengan perbandingan if, yang dimana if ini nantinya jika fungsi count elemen sama dengan 1, maka dilakukan suatu proses di mana data S pada field top-nya bernilai 0, dijadikan 0. Nah, untuk mengetahui nilai count elemen itunya nanti di sini akan dipanggil fungsi count elemen ini. Karena nantinya count elemen ini akan menghasilkan nilai balik yang akan ditaruh pada variabel hasil, yang dimana sebelumnya dibuat suatu variabel yaitu hasil dengan nilai 0. Setelah itu dilakukan suatu perbandingan yang dimana jika data dari struct S pada elemen top-nya bukan 0, maka dilakukan pembuatan elemen baru yang bervariabel pointer bantu. Nah, dan elemen bantu ini nantinya akan dijadikan top pada stack S-nya pada anunya nanti stack yang dibuat inilah akan menjadi topnya. Terus dilakukan statement while yang dimana akan dilakukan apabila bantu nilai dari elemen bantu ini bukan 0. Nah, jika elemen bantu ini bukan 0 atau tidak kosong, maka dilakukan suatu proses ini mana hasil, dimana hasil ini didapat nilainya yaitu hasil ditambah 0, dimana hasilnya sebelumnya 0 dan ditambah 1, jadi hasilnya ini menjadi 1 dan ditaruh pada variabel hasil ini. Nah, dan dilanjutkan dengan proses dimana bantu yang sekarang ini menjadi bantu next atau bantu yang selanjutnya gitu, dan dibuat nilai balik berupa true karena ini sebelumnya ditambah 0 tambah 1, jadi masukkan di hasilnya. Nah, itulah gunanya nilai balik itu. Nah, pada fungsi pop ini yang tadinya jika fungsi count elemen sama dengan 1 atau true, nah tadi nilai balik count elemen ini adalah 1 jika elemen bantunya tadi berupa bukan 0 gitu. Maka dilakukan proses di mana data dari top yaitu 0, data adalah 0, data dari top adalah 0, jadi top ini adalah 0 nantinya. Nah, jika count elemen ini tidak bernilai 1,
ataupun false, maka dilakukan proses di mana top ini nantinya akan dijadikan top next ataupun top selanjutnya gitu, top yang selanjutnya. Jadi top ini nantinya akan menjadi top yang selanjutnya. Setelah dilakukan proses di mana hapus next sama dengan null. Jadi elemen hapus yang selanjutnya itu adalah null. Nah, itu. Terus elemen hapus nanti akan dihapus gitu. Akan dikeluarkan dari stack. Dimana hapus ini tadinya merupakan top. Hapus ini merupakan top dan hapus selanjutnya adalah null. Terus hapus akan elemen hapus ini nanti akan dihapus karena pada stack menggunakan sistem FIFO yang dimana first in first out, yang dimana pertama kali masuk juga pertama kali keluar. Nah, yang artinya top nanti yang bakalan duluan keluar, bagian atas nanti itu, bagian top ini nanti bakalan keluar duluan. Nah, setelah itu ada else dari if ini, yang dimana jika if-nya ini top sama dengan bukan nol, maka pada else-nya jika top adalah nol, maka dilakukan perintah printf yang dimana ditampilkan stack kosong. Terus pada pop ini, fungsi pop akan menghasilkan nilai balik yang akan ditaruh pada variabel nilai dihapus, yang mana nilai dari variabel ini didapatkan dari data yang dihapus. Nah, seperti itu. Lanjut kepada fungsi main. Pada fungsi main ini sudah dijelaskan tadi pada case kedua, jika bisa memilih nomor 2, operasi nomor 2 yaitu untuk menghapus data, maka sebelum terjadi penghapusan data ditampilkan dulu data yang telah diinputkan, kemudian ditampilkanlah NIM dari data yang telah dihapus. Nah, lanjut kepada case ketiga. Case ketiga ini berisi pemanggilan fungsi yaitu print stack, yang dimana untuk menampilkan elemen-elemen dari stack yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini karena pada menu ketiga berisi perintah untuk menampilkan data, hanya untuk menampilkan data gitu. Dan pada fungsi keempat itu mengakhiri program, karena pada while ini memiliki ekspresi ketika pilihan bukan 4, maka akan dilakukan proses switch case, dan jika ini pilihan ini berbeda 4, maka program ya akan diabaikan, switch case bakalan diabaikan karena tidak sesuai dengan ekspresi atau statement yang ada pada perulangan ini. Nah, terus nanti bakalan diakhiri program ini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari program stack ini, dan kita lanjutkan kepada program queue, yaitu antrian pengunjung. Seperti biasa, pada baris ini 7 hingga ke 10 ini tampilkan dideklarasikan suatu header yang nantinya akan berisi ataupun mengandung dari keyword ataupun fungsi nantinya yang ada pada program ini. Pada baris 12 dideklarasikan suatu struct yang bernama no entry, yang dimana terdapat variabel code dan yang bertipe integer dan variabel nama yang bertipe string of char, yang dimana di sini terdapat tanda kurung di dalamnya, yaitu 50, itu sebagai batas indeksnya, indeks dari nama, yang dimana nantinya batasnya itu 50, yang berarti
char ini nantinya akan berubah menjadi string yang hanya dengan muatan 50 kotak. Terus akan dilakukan lagi deklarasi suatu strat ELN dengan inisialisasinya pointer alamat ELMT. Nah, pada baris 19 dideklarasikanlah strat ELM yang ini, yang dimana akan diberi nama elemen. Jadi strat elemen ini sama dengan ELM. Nah, gitu. Yang dimana di dalamnya terdapat float ataupun variable container yang bertipe data no entry yang merupakan struktur yang telah dideklarasikan yang berisi kode dan nama. Jadi ini merupakan inisialisasi dari strat no entry dan terdapat variable next yang bertipe data alamat ELMT, dimana ini merupakan inisialisasi dari strat ELM ini. Strat ELM alamat ELMT itu. Terus dideklarasikan lagi suatu strat Q yang dimana di dalamnya terdapat variable pointer first dan pointer last yang dimana bertipe data elemen yang bisa disebut juga last dan first. Ini merupakan inisialisasi dari strat elemen ini yang nantinya di dalamnya terdapat kontainer dan juga, dan kontainer ini juga akan berisi dan data. Lanjut pada barisan 29 hingga 35 terdapat deklarasi dari fungsi-fungsi yang nantinya akan digunakan. Lanjut ke fungsinya, yaitu fungsi utama merupakan tataran urutan dari pemanggilan dari fungsi-fungsinya nanti untuk ditampilkan pada programnya. Pertama, dibuat suatu inisialisasi dari strat Q dengan inisialisasi Q kapital, dan dibuat juga variabel yaitu pilihan yang fungsinya sama seperti program stack sebelumnya untuk menyimpan nilai ataupun data dari pilihan pada pemilih nanti. Terus akan dipanggil fungsi createEmpty yang dimana fungsi ini bertujuan untuk membuat sebuah queue kosong atau antrian kosong. Terus dilakukan proses printf. Setelah printf semua ini telah diproses, telah ditampilkan, maka ditampilkan juga instruksi yang dimana fungsi instruksi ini juga sama, yaitu menu dari program ini nantinya. Nah, setelah ini nanti data dari pemilihan menu tersebut akan disimpan pada pilihan ini, pada variabel pilihan. Terus terdapat satu perulangan yang ini membedakan ada pada stack atau stack program stack sebelumnya, yaitu pada pemanggilan. Selebihnya itu sama. Contohnya di sini ada kode pertama atau case pertama pada proses switch case nantinya terdapat pemanggilan fungsi add, di mana fungsi add ini sama halnya dengan fungsi push pada program stack, yang dimana untuk menambah elemen atau memasukkan elemen pada antrian nantinya. Karena antriannya sudah dideklarasikan, setelah dipanggil pada fungsi main ini atau fungsi utama ini, yaitu createEmpty yang membuat queue ini membuat queue kosong dulu. Setelah itu dilakukan inputan data jika user memilih kode nomor 1. Nah, pada fungsi add ini
nantinya pada proses add ini dibuat suatu elemen baru yang bervariabel pointer baru merupakan sinonim dari start elemen, dan baru ini nanti akan dialokasikan pada memori. Setelah itu dilakukan proses printf, atau pada printf ini nanti kita disuruh untuk memasukkan beberapa inputan data yang sesuai, contohnya kode pengunjungnya sekian, yang nantinya akan dimasukkan pada field kode yang terdapat pada struct container yang merupakan inisialisasi dari struct no entry yang ini yang kontainer ini terdapat pada elemen struct elemen yang diinisialisasikan jadi baru. Itu juga dengan nama yang disebut pada nama need. Nah, jadi setelah dilakukannya proses input data dan proses printf lainnya, maka lakukan proses di mana baru next sama dengan null. Jadi baru yang sesudah baru yang sekarang akan menjadi null. Terus terdapat statement perbandingan, yaitu if jika data struct Q yang telah ini merupakan inisiasi dari struct Q yang telah dideklarasikan pada fungsi main, jika key ini nanti pada prosesnya sama dengan null, maka dilakukan proses key prosesnya ini nanti menjadi baru, atau baru ini nanti akan sama dengan proses ini nanti menjadi elemen baru. Lanjut ke else-nya. Else ini apabila prosesnya data dari prosesnya tidak null, maka dilakukan suatu proses yang dimana jika prosesnya ini tidak null, maka data di dalam last next-nya merupakan baru. Jadi data yang belakangnya last belakang ini yang pada selanjutnya itu merupakan elemen baru. Next ini nanti akan menjadi baru gitu, jadi elemen baru, namanya aja diganti, nanti dipindah posisi ke yang baru gitu, ke yang selanjutnya, dan digantikan dan dijadikan baru gitu. Setelah if else dilakukan lagi proses di mana data dari last ini akan dijadikan baru gitu. Last dijadikan baru, elemen baru, dan baru nantinya akan dijadikan null. Itu baru ini akan dimasukkan ke last, jadi akan bernama last nantinya. Data baru dijadikan null. Lanjut ke case kedua. Case kedua ini nantinya terdapat Q yang isinya sama seperti pada fungsi stack sebelumnya. Terus pada Q ini kan hanya menampilkan data-data yang telah dimasukkan atau diinputkan, nantinya sama user. Isinya sama seperti pada program stack sebelumnya, hanya saja pada penampilan atau pemanggilan data yang saja berbeda, karena sini hanya memerlukan kode pengunjung dan nama, maka kode pengunjung ini terdapat dari kode pada struct container dan nama didapat pada field nama ini. Nah, selebihnya itu sama, dan dilanjutkan pada ditampilkan suatu printf yang merupakan tulisan atau kalimat data yang sudah dilayani atau dihapus adalah data dengan kode
plus persen %d, yang dimana persen %d ini nilainya nanti akan diambil dari fungsi del. Nah, fungsi del ini berfungsi untuk menghapus elemen dari antrian atau queue, dan di sini hanya dipanggil nanti akan ditampilkan yaitu kode pengunjung saja, yang dimana kode pengunjung itu merupakan nilai balik dari fungsi del. Nah, pada fungsi del nanti akan dipanggil suatu struct queue yang diinisiasi menjadi pointer queue yang isinya nanti merupakan elemen first dan elemen last. Nah, pada ini terdapat suatu variabel yaitu hapus data, dan selanjutnya terdapat perbandingan if yang dimana jika data key pada first data key yang terdapat pada first bukan null, maka dibuatlah suatu elemen baru yang kosong yaitu elemen dengan variabel pointer hapus, yang dimana pointer hapus ini nanti akan menggantikan first data dari first ini, menggantikan first, terus akan dilakukan proses lagi yang dimana variabel hapus data yang telah dibuat akan bernilai sama dengan kode yang terdapat pada container, yang dimana container ini berada pada elemen hapus yang merupakan inisialisasi ataupun sinonim dari struct elemen, yang di dalamnya terdapat kontainer mx, dan di kontainer ini kan terdapat kode sama nama, maka nilai dari kode ini nantinya akan disimpan pada variabel hapus data untuk ditampilkan pada fungsi main ini nanti, karena hapus data ini nantinya menjadi nilai balik dari fungsi del. Nah, di sini fungsi balik return hapus data. Nah, return berarti nilai baliknya yaitu variabel hapus data yang bernilai sama dengan kode atau kode ini. Setelah itu dilanjutkan lagi proses if else, yang dimana count elemen apabila jika count elemen bernilai fungsi count elemen bernilai 1 ataupun true. Nah, di sini untuk mengetahuinya bernilai atau tidak, atau true atau false. Nah, sini dibuat suatu variabel hasil bernilai 0 dan dilakukan proses if, dimana if ini jika data dari Q yang dipanggil data Q pada field first-nya tidak null, akan dibuat satu elemen baru yaitu elemen bantu. Pada elemen bantu ini nanti akan dibuat elemen bantu ini nantinya akan menggantikan post gitu ya, menggantikan post, dan dibuatlah suatu perulangan yang dimana akan dijalankan jika elemen bantu tidak null. Nah, sama juga artinya jika bantu atau post ini tidak null, karena post dan bantu ini merupakan hal yang sama. Jika ini tidak null, bantu ini tidak null, maka dilakukan proses hasil sama dengan hasil sama 1, yang mana hasil ini merupakan 0 yang sebelumnya ditambah 1, hasil tambah 1, dan disimpan pada hasil lagi. Jadi 0 tambah 1, 1, dan disimpan pada hasil lagi, pada variabel hasil lagi. Terus dilakukan suatu proses di mana bantu sama dengan bantu next. Nah, jadi bantu yang sekarang, yang dimana bantu tadinya merupakan first, jadi bantu yang sekarang merupakan bantu yang next, bukan bantu yang selanjutnya. Jadi tidak post itu lagi. Nah, dimana hasilnya nanti hasil nilai baliknya merupakan
variabel hasil yang isinya merupakan 1/0 tambah 1 jika elemen barunya tidak 0. Ya, jika 0 maka akan diabaikan. Ya, karena jika tadi elemen batunya tidak 0, maka hasilnya akan bernilai 1 atau true, atau nilai balik dari elemen elemen ini merupakan 1, maka dilakukan first dan lastnya menjadi 0. Nah, first lastnya menjadi 0. Ataupun jika elemen ini tidak bernilai true atau tidak bernilai 1, maka dilakukanlah suatu proses di mana nanti data dari struct Q pada bagian first-nya sama akan dijadikan first next-nya. Jadi ini akan dijadikan first next, yang dimana nanti elemen hapus yang barusan dibuat, elemen hapus next-nya itu merupakan 0. Jadi elemen hapus yang selanjutnya adalah 0. Dan di sini merupakan fungsi untuk menghapus elemen hapus. Dan else, jika post ini bernilai 0, kan sini tidak, jika post tidak bernilai 0, nanti else-nya jika post bernilai 0 maka akan ditampilkan satu kalimat harap diisi jika ada gitu. Terus return hapus data, ini merupakan suatu nilai balik dari fungsi del yang berisi kode dari pengunjung. Nah, nanti akan ditampilkan apabila user memilih menu nomor 2 yaitu case 2. Terus ke case jika user memilih case 3 ataupun kode nomor 3 akan dipanggilkan proses print queue, di mana nanti akan menampilkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, menampilkan data-data dari queue antrian. Setelah itu akan terjadi break dan dilanjutkan dengan ditampilkannya menunya lagi. Habis jika ini itu 2 dan 3 sudah saya jelaskan. Nah, jika user memilih nomor 4 pada akhir dari program ini, memilih nomor 4 karena nomor 4 merupakan suatu proses untuk mengakhiri program ini, maka nanti program ini bakalan berakhir gitu. Nah, lanjut ke program C. Seperti biasa pada baris 6 dan 7 terdapat header yang dibutuhkan. Pada barisan 8 terdapat deklarasi dari struct tree atau simple yang di dalam terdapat data, variabel data, dan terdapat build yang berupa struct simple dengan variabel pointer L anak atau anak kiri dan pointer L anak yang berupa anak kanan, yang bisa juga dibilang R anak ataupun L anak ini merupakan inisialisasi dari atau sinonim dari struct simple. Jadi nanti di struct simple ini akan memanggil ini struct simple ini kembali. L anak ini berisi data dan sama halnya dengan struct ini struct simple. Begitu juga dengan L anak. Nah, selanjutnya dideklarasikan suatu fungsi simple yang bervariabel jati, yang dimana memanggil suatu simple yang simple baru, yaitu simple P yang nantinya yang sebelumnya dideklarasikan. Nah, biar lebih mudah saya jelaskan definisinya, yaitu tataran dari penampilan dari programnya ini.
Nah, pada fungsi main atau fungsi utama ini nantinya akan dibuat suatu inisialisasi atau sinonim dari struct simple, di mana yang pertama akar. Pointer akar merupakan sinonim dari struct simple. Dan akar ini bernilai null atau kosong, juga pointer temp itu bernilai kosong, dan dibuat suatu variabel yaitu n dan x. Terus dilakukan proses printf, di mana kita ditampilkan suatu kalimat jumlah simpul di dalam pohon, itu di mananya berapa jumlah simpul di dalam pohon. Maka setelah dilakukan inputan data, jumlah dari nilai dari jumlah simpul ini akan disimpan di n. Nah, dimana nanti terdapat suatu perulangan karena n, apabila n besar daripada 0, maka dilakukan perintah printf masukkan nilai data, yang mana nilai data yang dimasukkan tersebut disebutkan pada key nantinya, variable key. Nah, terus dilakukan proses di mana akar adalah fungsi sisip. Akar ini yaitu sama dengan fungsi sisip. Nah, karena ini perulangan while, nah jika tadi pada nilai jumlah ini lebih dari 1 misalnya, atau lebih besar daripada 0, misalnya ia memilih 3 ataupun 4. Karena ini perulangan, terdapat tanda minus 2 ini, berarti n-nya ini setiap perulangan nanti akan dikurang 1. Yang dimana n ini pada awalnya misalkan 4 lebih besar pada 0, maka dilakukan proses di dalamnya. Terus dilakukan perulangan lagi, ini bakal berkurang menjadi 3, yang sebelumnya 4 menjadi 3 karena terdapat minus ini yang artinya dikurang 1, n dikurang 1 gitu. Di setiap perulangan itu n terus berkurang hingga ini menjadi 0, di mana tidak akan berlaku while ini, di mana jika ini 0 besar dari 0, maka itu kan tidak cocok statementnya. Maka while ini akan berhenti berproses gitu, sesuai dengan jumlah yang telah di inputkan. Nah, jika while telah selesai, maka ditampilkan lagi suatu printf di mana pohon yang tercipta adalah, nah ini merupakan display ataupun penampilan ataupun proses penampilan dari tree yang telah dibuat, data-data yang telah dibuat pada while ini. Nah, pada panggilan ini dipanggillah nantinya pada proses pada fungsi in order 1 yang membawa nilai ataupun memanggil nilai dari akar, yang dimana nilai akar ini merupakan nilai dari sisip, yang dimana nilai sisip ini juga menggunakan nilai akar dan nilai x, yang dimana x ini merupakan nilai-nilai yang dimasukkan nantinya. Pada fungsi sisip, sebelum kita bahas fungsi sisip. Nah, pada fungsi sisip ini kan tadinya fungsi sisip dalam kurung akar dan x. Nah, akar itu nanti sama dengan sisip, nah berarti merupakan simpul. Di sini akan dijadikan menjadi simpul p, pointer p, dan x tersebut nanti nilainya akan dimasukkan ke variabel nilai. Nah, pada fungsi simpul ini nantinya dibuat suatu inisialisasi ataupun sinonim yang menjadi pointer temp 1 dan pointer temp 2. Ini mana juga merupakan sinonim dari struct simple. Terus dilakukan suatu pembandingan yang dimana jika p sama dengan 0, maka dilakukan proses ini, itu mengalokasikan p, terus dilakukan proses if, yang dimana jika p sama dengan 0, maka akan menampilkan kalimat tidak bisa dialokasikan. Terus akan dilanjutkan dengan proses dimana p pada data dari variabel data yang terdapat pada p sama nilainya dengan variabel nilai,
Nah, ini nanti data ini akan sama dengan variabel nilai gitu. Pada data ini nanti akan diisi oleh nilai dari variabel nilai ini. Terus P-nya akan dialihkan P L anak kiri ini dan PL R anak kanan, yaitu anak kanan keduanya akan bernilai 0. Nah, itu apabila P-nya sama dengan 0. Dan jika P-nya tidak 0, maka dilakukan proses tem 1 sama dengan P. Berarti nanti P ini akan dijadikan tem 1 dan melakukan proses perulangan di mana ketika tem 1 tidak 0, maka dilakukan proses di mana tem 2 sama dengan tem 1. Dan juga dilakukan if else di mana tem 1 variabel data dari field data dari struct tem 1 besar daripada nilai dari variabel nilai, maka dilakukan suatu proses di mana tem 1 adalah tem anak kiri. Tem 1 nya nanti akan menjadikan tem anak kiri. Dan else-nya apabila datanya lebih kecil daripada nilai dari variabel nilai, maka dilakukan tem 1 yaitu sama dengan tem anak kanan. Jika itunya lebih kecil, berarti lebih kecil atau sama dengan nilai, akan dijadikan anak kanan. Terus dilakukan suatu if lagi, yang dimana prosesnya sama, yaitu dimana data dari data nilai dari field data ini pada tem 2 ini besar daripada nilai, maka ada proses di mana field anak kiri pada struct tem 2 ini dialokasikan kepada memori, dan tem 2 ini merupakan akan dijadikan anak sebelah kiri gitu. Akan dijadikan L anak gitu ya. Terus dilakukan if jika tem 2 adalah 0, struct tem 2 adalah 0, maka dilakukan proses di bawah ini. Terus setelah if telah dilaksanakan, dilakukan dimana tem 2 data dari nilai dari field data pada struct tem 2 sama dengan nilai. Jadi nilai dari variabel nilai ini dimasukkan ke data pada field data pada struct tem 2 dan dilakukan proses di mana anak sebelah kiri dan anak sebelah kanan pada struct tem 2 akan sama dengan 0, akan menjadikan 0. Atau jika nilai data dari tem 2 ini lebih kecil ataupun sama dengan nilai dari variabel nilai, akan dilakukan proses ini. Ini sama halnya dengan bagian atas, cuman bedanya di sini adalah pemrosesannya pada anak sebelah kanan. Maka kiri ini akan menjadikan bedanya itu hanya itu sudah dilakukan return, nilai baliknya merupakan P, di mana P itu merupakan struct inisialisasi dari simpul. Nah, lanjut pada fungsi selanjutnya yang dipanggil itu in order. Nah, pada fungsi in order itu memanggil struct simpul P, pointer P, yang dimana isi dari fungsi ini terdapat pembuatan inisialisasi merupakan inisialisasi dari struct simpul, yaitu pointer tumpukan dengan batas indeks 100. Jadi batas
yang muatannya itu ada 100 karakter. Terus dibuat suatu variabel baru yaitu atas, di mana atas itu bernilai -1 dan dilakukan proses if else dilakukan proses pembandingan, di mana di dalam pembandingan itu terdapat ekspresi strat simple p tidak bernilai 0, maka nilai dari atas ini akan ditambah 1. Yang tadinya -1 akan ditambah 1 menjadi 0. Nah, dan tumpukan ini memanggil nilai dari atas. Jadi ini nanti akan dinilai dari atas ini akan disimpan di atas. Memanggil nilai atas berarti tumpukan 0 sama dengan p. Tumpukan nantinya akan sama dengan p. Dan p di mana p yang sekarang nanti dijadikan p anak sebelah kiri. Nah, terus dilakukan pula lagi statement perulangan, di mana di dalam perulangannya akan dilanjutkan apabila nilai dari atas ini lebih besar atau sama dengan 0. Nah, tadi atasnya bernilai 0. Maka akan dilakukanlah while lagi selanjutnya, itu di mana struct p sama dengan 0, bernilai sama dengan 0. Di mana dilakukan lagi di mana atas akan ditambah 1. Atas ini akan tambah 1 yaitu jadi 0. Tumpukan 0 sama dengan p. Terus karena p ini nanti p yang sekarang menjadi p anak kiri, berarti proses sebelumnya. Setelah itu dilakukan lagi suatu proses setelah while, di dalam while yaitu p sama dengan tumpukan 0, tumpukan atas ini dan yang 0, dimana atas nantinya selanjutnya bakalan dikurang dari -1 menjadi dikurang 1 lagi. Nah, jadi printf ini nantinya akan ditampilkan nilai dari data pada start p. Yang sekarang nantinya akan menjadi anak kanan. Terus dilakukan if lagi di dalam while, di mana p sama dengan 0, p sama dengan tidak 0, maka akan ditambah menjadi tambah 1 lagi yang tadinya nilai 1. Terus tumpukan 0 ini adalah sama dengan p, di mana p yang sekarang menjadi p anak kiri. Nah, setelah itu terdapat scanf. Scanf ini untuk menampilkan untuk menyimpan data tadi, yang dimana masukkan kunci simbol yang akan dicari ini akan ditambahkan nanti setelah fungsi in order ini. Nilai dari yang akan ingin dicari maka akan dimasukkan ke n. Terus dimana temp sama dengan fungsi cari. Nah, pada fungsi cari ini sebelumnya sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah nilai yang dicari telah didapatkan, maka lakukan statement if, di mana temp ini yang ini dengan tidak bukan 0, maka dilakukan nilai ada pada pohon. Nah, itu ketika ini dicari maka bakalan ketemu. Berarti kan tidak 0 jika ini ditemukan nilainya di dalam pohon itu, maka ditampilkan data ada di dalam pohon. Dan jika ini 0 dalam artian lain, berarti ini pada proses pencarian tidak ditemukan datanya, akan ditampilkanlah nilai data tidak ada dalam pohon. Tapi hanya itu yang saya jelaskan dari program ini. Sekian dari saya dan terima kasih.